Saya dari tadi nyimak terus Profesor Darmadi menyampaikan, wah itu betul-betul pendalaman ya. Saya jadi concern betul mendengarnya. Dia ada persoalan yang berulang-ulang terus ya. Persoalan di mana di saat masyarakat uh, melihat sebuah kerja baik daripada pemerintah, justru di sini kita terus larut di dalam keputusasaan menurut saya. Persoalan yang mafia-mafia yang disebutkan tadi. Saya jadi kaget mungkin sedikit waktu kita bicara, waktu pernah kita rapat tentang persoalan gula ya, dengan estimasi ada gula kita, ketersediaan gula 2 juta ton dari 6 juta ton yang seharusnya untuk kebutuhan nasional, 4 juta itu harus diimpor gitu. Ada estimasi keuntungan dari sekitar 30 triliun di sana. Memang masyarakat jadi pusing itu mendengarnya ya, seperti apa gitu Pak. Baik, saya ke Kementerian Perdagangan dulu. Eh, saya sekarang melihat anjloknya harga pinang. Ini yang menjadi aspirasi besar dari masyarakat gitu ya. Yang semestinya kemarin itu harga pinang kisarannya dari 15.000 sampai 20.000 bahkan. Hari ini di angka 5.000 gitu. Itu pinang sekarang bertumpuk-tumpuk itu di masyarakat. Ini penting langkah tegas menurut saya antara pemerintah India dengan Indonesia seperti apa begitu. Jadi India dengan menaikkan apa namanya pajak impor ya sampai 100% sekian, saya rasa ini kan yang menyulitkan para eksportir kita mungkin seperti itu Pak ya. Penting langkah tegas menurut saya seperti itu. Bila hal ini tidak bisa kita siasati, kita kendalikan, saya takut juga sudah berdampak efek sekarang kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya seperti beras yang hari ini terus melonjak naik begitu, telur dan yang lain-lain. Sementara di satu sisi seperti disampaikan oleh teman-teman, produk-produk Cina begitu mudahnya masuk. Apa nggak bisa ya kita buat pajak impornya dengan besar juga gitu ya, biar kita juga dapat punya pendapatan yang baik, yang bagus gitu untuk negara kita. Saya khawatir juga untuk menghadapi 2024, ini akan kalau terus melonjak naik, ini akan menjerit rakyat, Pak. Oleh sebab itu penting strategi itu. Jadi India ini cerdik menurut saya. Mereka bisa naikkan pajak impor, ya mereka punya pendapatan yang maksimal, tetapi di sisi lain kita di Indonesia, para petani menangis sekarang, Pak. Di Aceh, produk pinang itu nggak tahu mau kemana. Dia cerita dengan kita nggak tahu menjawabnya seperti apa gitu. Menurut saya ini penting langkah tegas, Pak. Seperti apa kita untuk uh, mencari kebijakan supaya rakyat kita ini bahagia di akhir-akhir masa kepemimpinan Bapak Jokowi ini. Penting sekali, seperti disampaikan oleh Prof. Darmadi, penting legacy yang membahagiakan rakyat gitu. Itu untuk Kementerian Perdagangan, saya singkat saja. Kemudian untuk Kementerian UMKM, Bapak Teten yang sudah berikhtiar, luar biasa, kita menghormati langkah-langkahnya. Cuman saya sedikit ingin memberikan sebuah pemikiran, Pak. Bagaimana UMKM kita ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan modal gitu. Kalau misalnya hari ini seperti misalnya BSI, Bank Himbara yang lainnya, kalau mereka terus kita bebankan kepada anggunan tanpa melihat, tanpa kita dampingi, tanpa melihat plan bisnis apa sebenarnya yang UMKM lakukan hari ini. Banyak mereka yang punya gagasan, pemikiran, ataupun ide-ide besar untuk mengembangkan produk-produk. Tetapi mereka terhambat dengan tidak punya anggunan begitu. Mungkin ada nggak kebijakan-kebijakan, ada nggak sebuah aturan ataupun regulasi yang kita berikan kemudahan untuk mereka. Ini penting sekali Pak Teten. Saya yakin Pak Teten sudah terus berusaha. Mudah-mudahan ada kemudahan buat mereka, Pak. Sedih kalau kita melihatnya harus cari anggunannya, sementara mereka butuh modalnya hanya berapa gitu ya.
Ini kasihan sekali. Eh, saya mengapresiasi juga Pak Teten, Pak Koperasi dari Kementerian Koperasi program SPBUN ini juga sangat membantu masyarakat. Mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan. Seperti di Aceh, ya kita masih banyak butuh supaya memberikan kemudahan-kemudahan untuk para nelayan kita untuk BBM-nya, untuk mereka bisa mencari nafkah insya Allah. Baik, saya singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.